ini asalnya dari kota mana aja sih? Mungkin bisa tuliskan di kolom chat, teman-teman. Jadi kita bisa saling mengenal satu sama lain. Instagram kita di @bfloris_. Mungkin teman-teman juga bisa sambil scrolling-scrolling, sambil stalking-stalking Instagram kita. Bisa langsung DM dan juga ada nomor kita di situ. Ada Kak Teguh Prabowo dari Kudus nih. Ada juga Kak Ahmed dari Kota Batu, Jawa Timur ya Kak ya. Salam kenal. Ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ada nggak kira-kira? Ada dari mana lagi teman-teman? Mungkin bisa tuliskan di kolom chat. Adakah yang dari luar Pulau Jawa? Kalau saya sendiri sekarang posisi di Kota Bandar Lampung, di Pulau Sumatera. Sudah ada 23 peserta yang join, bertambah satu lagi. Mungkin teman-teman yang lain bisa tuliskan di kolom chat, asalnya dari kota mana aja. Ada Kak Senwar dari Temanggung. Salam kenal. Oh, ada yang dari Toraja juga nih, Kak Indrika. Jauh juga ya, dari Sulawesi. Salam kenal, Kak Indrika. Yang lain ada dari mana lagi? Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi. Ternyata cukup tersebar ya audiens dari webinar Floris kali ini. Ada Kak Priscila dari Samarinda, Kalimantan Timur. Wah, lengkap nih. Ada Kota Salatiga juga, Kak Yudea. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Yang terjauh dari mana kira-kira ya? Oke, yang lain mungkin bisa sambil stalking Instagram kita mungkin ya. Mungkin sekarang lagi stalking, bisa juga sambil tuliskan di chat, nanti kita akan saling kenalan lagi. Tapi sekarang saya mau ajak teman-teman untuk berkenalan dengan narasumber kita nih pada sore hari ini yang luar biasa. Narasumber kita adalah Ibu Dr. Wahyuni Kristinawati, Magister Sains Psikolog. Selamat sore Ibu Yuni yang sudah bergabung bersama kita di sini. Halo sore. Ya, saya akan bacakan secara singkat resume dari Ibu Yuni supaya kita bisa mengenal lebih jauh. Ibu Wahyuni Kristinawati lahir di Kota Salatiga tanggal 1 Desember tahun 1972 dan saat ini tinggal di Kopeng, Kabupaten Semarang. Ibu Yuni menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Psikologi UGM dan kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 di Fakultas Psikologi UI. Dan sejak tahun 1999 hingga saat ini aktif sebagai staf pengajar di Fakultas Psikologi UKSW. Ibu Yuni adalah anak ke-9 dari 9 bersaudara dan statusnya saat ini sudah menikah. Selain sebagai dosen di Fakultas Psikologi UKSW, Bu Yuni juga aktif menjadi aktivis dalam gerakan anti kekerasan pada anak, aktif dalam promosi kesehatan mental, Asosiasi Alzheimer Indonesia, menyusun kurikulum School of Life tahun 2020 sampai 2022 untuk CBN atau Cahaya Bagi Negeri, dan juga aktif dalam pengembangan komunitas insidental. Nah, saat ini kita akan sama-sama mempelajari lebih lanjut mengenali apa sih itu parents wound dan kenapa itu bisa disebut sebagai luka yang diwariskan. Ini topik yang menarik sekali ya teman-teman, jadi mungkin teman-teman bisa sambil cari pena dan juga kertas untuk menuliskan kalau ada hal-hal yang penting dan menarik selama materi yang disampaikan oleh Bu Yuni. Dan sekarang saya persilahkan kepada Ibu Yuni untuk menyampaikan materi. Silakan, Bu.
Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Sebagian nama bukan nama yang asing bagi saya, ya. Nama-nama terkenal maksudnya tuh yang ada di sini tuh. Terima kasih. Kita bertemu lagi di yang biasanya kuliah gitu ya, atau nongkrong bareng. Sekarang kita belajar bersama gitu. Kalau tadi dibilang ahli itu sebenarnya nggak terlalu juga. Saya juga masih berusaha untuk menambahkan wawasan khususnya tentang Parents-Won ini. Bukan sesuatu yang fasih sehari-hari, tetapi terima kasih bahwa topik ini diangkat karena memang penting sekali untuk menjadi bagian dari wawasan kita semua, supaya masing-masing kita menjadi diri yang lebih baik dan juga nanti akan bisa membantu orang-orang lain di sekeliling kita dan juga mungkin lebih aware dengan kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Seperti itu ya. Tadi udah disebutkan nih topik yang menarik tuh, saya setuju. Saya mulai ya, saya share screen. Vidya jika akan dipotong di tengah karena mungkin ada yang bertanya dan perlu pemotongan, meskipun bukan tumpeng. Boleh aja ya, ini suasananya santai ya. Saya izin share screen, boleh? Oke? Iya, silakan Ibu. Oh. Oke, ini topik yang kita diskusikan hari ini ya. Kalau dari definisinya memang istilah ini merujuk pada kondisi di mana terjadi ya Parents-Won itu disfungsi psikologis, relasional, dan juga fisik ya, meskipun biasanya penekanannya adalah disfungsi psikologis, emosional, ya, relasional yang terjadi pada seseorang ketika orang tua itu mungkin ada tetapi tidak ada secara emosi, atau memang secara fisik tidak ada. Ya, jadi ketika orang tua tidak ada secara emosional atau fisik, sehingga seseorang tidak mendapatkan cinta yang seharusnya dia peroleh dari orang tua. Dan hal ini memberi dampak yang cukup luas dan juga diturunkan ya, diwariskan. Nanti kita bicarakan bagaimana itu terjadi dan seberapa jauh. Tetapi saya di awal ini ingin menekankan bahwa ini situasi yang cukup ironis dan juga serius gitu ya, dan perlu kita oleh karena itu topik ini perlu kita angkat dan kita diskusikan bersama. Ya, ini kondisi seperti ini, disfungsi psikologis, relasional, dan fisik. Nah, penyebabnya atau hal yang melatar belakangi itu beragam. Nah, yang saya tuliskan di sini adalah hal-hal yang sering kali terjadi. Oke, saya mulai dari pengabaian dulu. Ada banyak kisah yang mengatakan bahwa pada masa kecil dia merasa orang tua itu menganggap dirinya, kalau ini yang cerita itu anak, tidak penting. Jadi dia diabaikan atau ditolak. Bisa dalam masa pengasuhannya atau bisa juga sejak anak itu belum lahir, itu pun sudah ada penolakan. Itu kondisi yang pertama. Yang kedua, orang tuanya memang secara fisik tidak ada. Karena konflik, karena bercerai, kemudian karena pergi meninggalkan rumah, gitu ya. Hal seperti itu, mungkin LDR, anak ini tinggal dengan ibu sementara ayahnya berada di kota lain atau di negara lain gitu, atau juga kematian. Itu kondisi kedua. Kemudian ada abuse, pengalaman abuse, berbagai jenis abuse, ya, kekerasan mental, fisik,
seksual, spiritual, mungkin juga ekonomi, ya, anaknya dipaksa bekerja misalnya. Itu juga menjadi latar belakang atau penyebab dari pensiun. Kemudian orang tua yang memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap anak. Ya, jadi segala sesuatu dilarang, bahkan anak merasa berada di bawah tekanan karena tidak bisa mengekspresikan diri. Jadi anak tidak memiliki ruang untuk dirinya sendiri gitu. Atau yang berikutnya, orang tua menahan cinta yang dia miliki. Dan itu juga terjadi, bisa jadi karena orang tua tidak memiliki pengalaman untuk bagaimana mengekspresikan cinta. Jadi orang tua menahan cinta atau mungkin pujian, sesuatu yang positif atau afirmasi terhadap hasil kerja anak, achievement yang dicapai itu tidak muncul sama sekali dalam relasi antara orang tua dan anak. Nah, ini beberapa hal yang melatar belakangi. Saya tidak tahu sejauh mana hal-hal ini juga kita alami di masa lalu kita, tetapi jika ada, mari kita sama-sama membawa itu dalam wilayah kesadaran ya. Apa yang saya alami di masa lalu, karena itu menjadi salah satu hal yang penting, membawa itu dalam ruang kesadaran. Oke. Apa ciri-cirinya ketika orang tua ini dengan pengalaman luka yang dia miliki, dia tidak bisa menyelesaikan atau menjadi masalah yang tidak terselesaikan, ya. Ciri-cirinya apa? Yang muncul dalam perilaku apa? Antara lain ya, mereka yang memiliki harga dirinya rendah dan memiliki luka emosional, ya, yang cukup dalam, jadi deep emotional pain. Kemudian juga cemas, ya, cemas tuh bentuknya juga bermacam-macam, bisa cemas dalam segala hal, misalnya mau ketemu orang baru cemas, mau ke tempat baru cemas, mau ada tugas baru cemas, ada peristiwa-peristiwa yang harus dihadapi cemas, mau mimpin doa cemas gitu. Cemas yang menyeluruh itu bisa menjadi salah satu ciri juga. Jadi cemas itu juga bentuknya beragam. Kemudian mood atau suasana hati yang buruk atau bahkan sampai ke depres. Jadi depres. Mungkin kalau ketemu orang tuh sampai nggak mau kontak mata, sampai menghindari hubungan dengan orang lain gitu ya, orang-orang yang depres, merasa diri buruk sehingga ya suasana hatinya itu penuh dengan luka gitu. Ciri yang lain bisa terlalu kaku dan dingin jadi dia tuh berjarak dengan orang lain. Kan kita kalau punya teman gitu ya, atau punya guru atau mungkin orang tua gitu, kita bisa ngerasain orang ini hangat atau enggak gitu ya. Nah, unhealed parents itu ada yang muncul dalam ciri-ciri yang dingin emosinya. Jadi dia berjarak dengan orang. Kaku. Atau justru sebaliknya, longgar. Kalau dia jadi orang tua tuh, anaknya ngapa-ngapain boleh. Pulang kapan aja boleh. Pindah-pindah jurusan enggak apa-apa. Ya, uang disediain. Terserah kamu ambilnya bagaimana. Jadi sangat permisif dan longgar. Beberapa orang juga memiliki ciri relasi emosional yang kurang baik dengan pasangan. Ya, kurang baik itu bisa macam-macam. Misalnya berselingkuh, ya, memiliki hubungan perselingkuhan, atau mungkin relasi seksual yang tidak
tidak normal, bisa juga seperti itu ya. Jadi bentuk relasi emosional yang kurang pantas itu bisa bermacam-macam. Nah, yang bagian yang terakhir ini juga penting karena unhealed parents kemudian akan menggunakan pola parenting yang sama yang dia miliki itu ketika dia menjadi orang tua. Jadi dia juga tidak hadir untuk anaknya. Gitu. Itu yang kemudian pengalaman masa lalu itu dia kenakan kepada relasi yang baru atau keluarga yang kemudian dia miliki. Ya, kita sudah nangkap ya bahwa luka itu kemudian diwariskan dengan cara itu. Saya mengadopsi ya pola-pola yang dulu saya alami meskipun saya tidak suka, ya itu kan bikin emotional pain itu kan saya nggak suka. Tetapi saya tidak keluar dari penjara itu, kemudian saya menggunakannya ketika saya berelasi dengan biasanya orang dekat itu kan orang dekat itu pasangan anak, ya. Jadi pola itu kemudian diulang terjadi lagi. Nah, beberapa hari yang lalu saya lagi di perjalanan, kemudian ada WA masuk. Saya juga tidak terlalu kenal anaknya itu, anaknya yang mana, siapa dia, saya juga nggak paham betul. Saya hanya menduga-duga. Tetapi saya mencuplik kalimat di WhatsApp yang panjang, ya pesannya itu panjang gitu ya. Karena dia sudah mentok, saya nggak tahu mau cerita sama siapa. Boleh nggak? Mau nggak Ibu dengarkan? Oh ya, ada apa? Saya sebenarnya tidak banyak memancing. Saya hanya menjadi kayak kertas itu cuma ya terletak di meja gitu, dan dia nulis di situ logikanya. Nah, antara lain seperti ini, saya kopas ya, saya kopas, kemudian saya potong-potong Kak supaya tidak terlalu panjang untuk tergambaran. Karena ini contoh yang cukup nyata dan juga ya mungkin banyak terjadi juga. Ini anak perempuan. Salah satu yang dia tulis adalah, wow, aku juga anak mereka. Jadi ini ceritanya dia sangat kecewa dengan orang tuanya. Dia punya kakak perempuan dan dia punya adik. Kayaknya ceritanya kayak gitu. Karena dia sebutkan baru aja dia punya adik baru, masih bayi, kemudian dia sangat terpukul dan sebenarnya sangat tidak nyaman karena dia selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Cerita panjangnya itu seperti itu. Itu juga WhatsApp pertama yang saya terima dari dia. Apa mereka nggak tahu bahwa aku juga anak mereka? Aku sangat keras untuk ada di posisi sekarang. Nilaiku bagus, prestasinya banyak. Aku benar-benar berusaha keras banget. Oke, kalau orang menggunakan pernyataan yang berulang itu biasanya memang dia benar-benar menekankan ya, buat dapetin perhatian kalian. Kalian tuh orang tua. Jadi dia memang agak nyampur-nyampur tuh isi bagaimana dia menuliskan tuh, kadang-kadang dia menyebut nama diri, dia kadang-kadang seolah-olah saya itu orang tuanya. Aku pengen banget kalian sediain waktu buat aku cerita, aku pengen kalian ada waktu buat aku seperti kayak dulu pas aku masih TK dan SD. Mama masih sayang sama aku, sering tanya sekolahnya gimana, sekarang nggak pernah sama sekali. Aku merasa semakin jadi orang asing di rumah sendiri, dalam rumah sendiri. Dalam keluarga sendiri. Aku dari dulu terus pendem ini, dan nggak tahu harus cerita ke siapa. Aku cuma pengen diakui kalau aku juga anak yang hebat. Aku udah kerja keras selama ini untuk dapat semua pencapaian prestasi di sekolah, di luar sekolah juga. Aku pengen banget dengar kalimat kalau orang tua aku tuh bangga punya anak kayak aku. Aku nggak apa-apa kalau prestasi aku nggak usah dibuat status WA sama mama. Aku cuma pengen dengar kata pujian dari mama sebagai achievement bahwa aku sudah melakukan yang terbaik. Anak yang bisa dibanggakan, sama kayak Cici.
Kemudian di WA berikutnya, dia mengatakan saya harus bagaimana. Ya, saya menggunakan pilihan kata yang aman, ya, karena itu lewat WA, dan juga saya tidak tahu banyak sebenarnya apa yang melatar belakang. Tetapi saya membayangkan bahwa orang tua dari anak ini kemungkinan besar juga memiliki luka yang belum selesai, yang belum sembuh. Dan ketika dia menjadi orang tua, mereka mengekspresikan ke anak seperti itu. Anak tuh merasa dia didiskriminasi, dibanding-bandingkan, dan dianggap nomor 2. Bahkan dia mengatakan, aku jadi semakin asing. Sejak, apalagi sekarang punya adik, semakin asing lagi katanya. Dan semua usaha yang ku kerjakan hanya untuk diakui, tapi itu pun nggak cukup. Padahal dia bilang Cici itu nggak punya prestasi apa-apa, biasa aja. Saya tuh semua unggul, tapi saya nggak dianggap. Ya. Itu dia menjadi orang yang sangat terluka. Nah, andai anak ini tidak dibantu untuk keluar dari lukanya, dan semakin intens atau semakin tinggi frekuensi pengalaman-pengalaman buruknya sebagai anak, apa yang terjadi ketika dia menjadi orang tua? Itu kita bisa bayangkan ya, bagaimana pewarisan pola-pola itu kemudian dimiliki seseorang. Gitu. Jadi saya waktu itu hanya mengatakan bahwa kamu orang yang hebat, kamu sudah lakukan apa yang harusnya kamu kerjakan. Nah, sekarang coba fokus ke usaha untuk menghargai dirimu sendiri dengan apa yang kamu kerjakan, meskipun orang tua tidak memberi kesempatan untuk menunjukkan penghargaan. Ya, kalau bertemu, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya orang tuamu juga bangga sama kamu, cuma nggak terucap. Dan kenapa dia memperlakukan cicimu kayak gitu, melakukan kamu kayak gitu, itu barangkali ada alasan yang kita nggak ngerti. Oke, jadi di bagian yang kedua, selain saran bahwa dia menghargai diri, saya mengatakan bahwa baik juga kalau kamu punya kesempatan untuk lebih banyak ngobrol, atau mungkin melakukan kegiatan yang sama-sama aja sama mama. Cuman hal-hal yang sepele, remeh-remeh dikerjakan di dalam rumah. Itu bisa menjadi Itu bisa menjadi celah bahwa mungkin bisa kita harapkan bahwa dia jadi ngerti, oh mamaku kayak gini. Oh, dulu waktu kecil dia punya pengalaman ini. Seperti itu. Ya, ini sekilas contoh, dan sebenarnya WA seperti ini itu tidak sekali ini terjadi ya. Banyak sekali, dan kita akan temukan teman-teman yang punya pengalaman-pengalaman yang mungkin bahkan lebih ekstrim lagi, bisa juga ya. Gitu. Nah, ini saya tuliskan sebagai luka ibu karena pada banyak kasus ibu itu memiliki dampak yang lebih sering terjadi pada anak. Karena ketika anak itu kecil, ya, banyakkan waktu kebersamaan dengan anak itu dilakukan oleh ibu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, meskipun demikian, sebenarnya ini kan dari Psychology Today saya ambil. Dampak luka ibu ini juga bisa terjadi pada ayah. Ya, ayah yang terluka dan kemudian dia mentransformasi lukanya itu kepada anak. Gitu. Nah, dampak luka ibu itu apa saja ya? Kalau dari Psychology Today dituliskan di situ, sulit merasakan penerimaan atau persetujuan ibu. Jadi memiliki ibu yang terluka kemudian dialami seperti ini. Kemudian sulit berhubungan dengan ibu pada tingkat emosional. Jadi bisa belanja bareng, masak bareng,
tetapi relasinya bukan relasi yang hangat. Relasinya ya ada secara fisik, tapi tidak nyambung secara emosi, ya, tidak ada kedekatan. Khawatir tidak dicintai ibu atau tidak dicintai seperti anggota keluarga yang lain. Selalu berusaha untuk menjadi lebih baik atau menjadi sempurna untuk mendapatkan perhatian dan penerimaan ibu. Kemudian perasaan harus melindungi, merawat, atau ya ini melindungi ibu daripada melindungi, merawat, dan melindungi diri sendiri. Yang apa? Jadi kalau seperti cermin gitu ya, itu ketika ada luka yang dialami ibu yang terrefleksikan kepada anak itu adalah ciri-ciri ini. Nah, ada sumber yang saya kira cukup baik untuk dibaca juga kalau kita bahas soal wounded parents, ya. Ada istilah epigenetik, ya. Kalau orang tua itu kan mewariskan ciri-ciri sifat tertentu pada anak, ya, lewat gen. Jadi gen itu terlibat dalam pewarisan sifat fisik dari orang tua ke keturunannya. Nah, kita juga kemudian mengenal adanya mekanisme epigenetik, yaitu gen itu nanti muncul dalam ekspresi gimana, dia terekspresi atau enggak, gitu, atau akan berhenti pada potensi. Ekspresinya itu juga ekspresi yang kuat atau tidak, gitu ya. Jadi mekanisme epigenetik itu dipengaruhi oleh juga banyak faktor, lingkungan internal eksternal. Mekanisme biologis pewarisan transgenerasi itu akan sensitif terhadap dampak lingkungan yang dialami seseorang selama hidup mereka, termasuk hal seperti trauma. Jadi ketika seseorang memiliki trauma, ada proses di mana epigenetik itu lebih mudah untuk hidup dan kemudian diwariskan kepada keturunannya, gitu ya. Jadi pengalaman traumatis itu akan dibawa tidak hanya dalam operasi gennya, tetapi juga terekspresi atau enggak ekspresi gennya. Nah, itu yang kemudian memengaruhi seseorang untuk menjadi rentan. Jadi kalau orang-orang yang memiliki orang tua yang terluka dan diasuh dengan cara yang kurang sehat, ya, tidak diuntungkan seperti anak yang tadi, itu kemudian akan, dia kan sudah punya luka nih, ya, terus bagaimana dia dapat suami yang seperti apa atau pacar yang kayak apa? Kalau pacarnya mungkin manipulatif, atau mungkin pacarnya itu melakukan abuse, atau pacarnya itu juga punya lukanya sendiri dari orang tuanya, gitu ya. Dia juga punya pengalaman yang serupa dan punya potensi itu. Nah, itu kan kemudian akan memunculkan relasi yang buruk juga gitu antara mereka. Jadi ini orang ini sudah sensitif. Kemudian ketika ada lingkungan yang buruk itu semakin menjadi, gitu. Ya. Itu kalau kita bicara soal gen, kemudian juga epigenetik. Kata William Faulkner tuh, masa lalu tidak pernah mati. Itu loh, orang itu punya pengalaman masa lalu, masa kecil. Itu tuh kayak bukan masa lalu, itu masa lalu tetapi dia hidupi sebagai masa depan, itu kebayang nggak? Karena unfinished, gitu ya. Jadi masa lalu tidak pernah mati, bahkan belum lewat. Nah, kalau kita belajar trauma, nah kebetulan saya soalnya lagi mengajar trauma, ya, dan ini salah satu slide yang kita pelajari. Ada berbagai macam traumatic events, ya, kejadian-kejadian traumatis yang
potensi, ya. May berarti potensi, belum tentu nih bisa menyebabkan trauma. Oke, ada sejumlah events ya, sejumlah kejadian. Kalau kita lihat di sini dari sumber-sumber kejadian yang bisa menyebabkan trauma, kita lihat bahwa dari antaranya yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ini ada di dalam rumah, ada di rumah. Psychological abuse, neglect, sangat mungkin anak tuh ditolak itu baik secara jelas maupun tidak kasat mata ya, bisa terjadi. Negatif home atmosphere kayak yaitu diskriminasi, dibeda-bedain, mungkin dibully dalam rumah gitu ya, dianggap paling nggak kompeten, kamu itu siapa sih gitu ya, karena mungkin ciri-ciri fisik, mungkin jenis kelamin dan macam-macam. Penolakan fisik, emotional withdrawal, separation itu juga misal bisa karena faktor ekonomi, bisa karena faktor yang lain sehingga anak terpisah dari orang tua. Inconsistent parenting ya, jadi ayahnya ngomong apa, ibunya ngomong apa. Dia punya ibu yang sangat mengontrol dominan, ibu yang sulit gitu ya. Sehingga ayahnya berpikir, kasihan sekali anak-anakku punya ibu yang seperti itu, sehingga si ayah ini kemudian bereaksi sangat permisif, memanjakan, melayani. Itu juga bukan parenting yang baik ya. Karena kemudian anak mendapat dua contoh yang sama sekali hitam putih ya. Dia kemudian beranggapan bahwa segala sesuatu ya diselesaikan sama ayah aja karena ibu seperti itu. Ya. Oke, ini ada hasil penelitian dari tahun 2021 ya. Ini banyak yang saya tulis di sini itu semua ada jurnalnya. Jadi kalau tertarik mau follow up bisa. Sebenarnya tidak beda jauh dengan penelitian yang sebelumnya, tetapi ketika ini pun dilakukan pada budaya yang bermacam-macam. Ya, ini respondennya tuh kulit hitam dan kulit putih. Dan juga dilakukan pada tahun 2021. Kita lihat hasilnya tuh masih tetap sama. Pengasuhan yang hangat dikaitkan dengan perkembangan sosial. Jadi ada hubungan antara pengasuhan yang hangat dengan kemampuan prososial seseorang gitu. Sementara pengasuhan yang bermusuhan dikaitkan dengan perilaku antisosial. Dan ternyata ada hubungan nih antara pengasuhan yang bermusuhan dengan perilaku antisosial. Dan pola ini tidak beda jauh terjadi antar keluarga dari latar belakang budaya yang berbeda. Jadi mau budayanya seperti apa, itu ternyata masih ketemu kita. Dan itu bukan penemuan yang beda dengan yang lalu. Artinya itu yang terjadi. Ya, penelitian saya pada kasus-kasus kriminal berat juga mengatakan bahwa dari saya sudah lupa sampai ya. Kalau tidak salah saya mewawancara 14 orang responden utama ya. Jadi ada sekian puluh orang saya wawancara, kemudian saya telusur lagi secara mendalam sampai saya menemukan 14 orang anak dan remaja pelaku kriminal berat. Nah, dari wawancara itu kemudian saya bisa pilih 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah saya sebenarnya sudah agak lupa penelitian. Tetapi penemuan penting yang saya dapatkan adalah sejarah kedekatan dengan orang tua itu salah satu faktor kunci. Tidak pernah. Jadi saya bisa bagi itu dalam 3 kelompok. Anak-anak yang tidak pernah mendapatkan kehangatan dengan orang tua sekali, itulah yang pada usia anak dia sudah menjadi pelaku pembunuhan berencana. Ini kelompok.
Ini kelompok anak-anak yang melakukan pembunuhan berencana. Kalau anak-anak itu di bawah 19 ya. Mereka cenderung tidak memiliki pengalaman pengasuhan yang hangat sama sekali. Jadi tinggal dengan orang tuanya, tapi nggak pernah berelasi secara emosi tadi seperti yang terpapar. Kemudian yang kelompok yang kedua adalah mereka yang punya pengalaman emosi yang hangat, tetapi hanya awal masa kecil. Jadi dulu sempat dekat dengan orang tua, suka ngobrol dan lain-lain, tapi karena satu lain hal, dia ketemu teman-teman yang nggak oke lah, atau orang tuanya semakin sibuk gitu ya, sehingga semakin jauh, usia SD ini sudah sibuk sendirilah, udah punya teman dan lain-lain. Mereka juga pelaku kriminal berat juga karena semuanya seperti itu, tetapi tindakan yang mereka lakukan itu ada provokasinya. Kalau yang tadi tuh nggak diprovokasi tuh, nggak usah diprovokasi tuh mereka bisa mukulin orang gitu ya, sampai kemudian itu melakukan pembunuhan berencana. Yang ini kelompok ini melakukan pembunuhan juga karena respondennya memang semua pelaku pembunuhan. Tetapi sejarah agresi yang mereka miliki itu ada apa? Dipicu oleh ini dulu, dipicu oleh provokasi dulu dari pihak lain. Nah, yang ketiga itu adalah kelompok orang yang dia pelaku pembunuhan juga, tetapi relasi dengan orang tuanya baik, dia hangat, dia apa-apa yang nggak banyak cerita dengan orang tua, tetapi bukan berjarak dengan orang tua. Jadi orang tua juga cukup shock juga. Dan kenapa dia melakukan itu? Karena kayak apes. Bahasa Indonesianya apa ya, apes ya? Jadi dia mukulin orang, lalu lawannya itu mati, kan jadi pembunuhan kan kasusnya. Gitu. Dia tidak memiliki sejarah agresi yang panjang di masa kecil. Nah, betapa penting sekali ya peran dari pengasuhan, peran orang tua di dalam perkembangan anak. Itu berarti kalau milih pacar ya, kalau kita merenungkan bagaimana kita diasuh itu penting sekali sebenarnya untuk kehidupan keturunan kita nanti itu loh. Itu sangat relevan gitu ya. Oke. Nah, supaya dramatis judulnya adalah The Story Behind Parents Sworn. Oke, yang pertama ya, ada predisposisi genetik dari orang tua, diturunkan kepada anak. Anak itu kemudian memiliki perkembangan fisiknya, ya. Di sini penekanannya adalah perkembangan otak. Kalau ada trauma, ada neglect, itu ada apa? Sudah ada masalah dulu lah di otaknya dengan pengalaman itu. Kemudian dengan situasi itu ternyata akan berpengaruh pada kualitas attachment. Bagaimana orang tua itu memperlakukan anak sejak anak itu bayi, itu akan dapat menjadi sumber informasi bagaimana anak itu nanti secara sosial, secara emosi, dan secara akademis. Itu menurut Strover 2006. Itu ada judulnya juga. Kemudian Eisenberger dan Lieberman menemukan bahwa penolakan sosial itu mengaktifkan bagian otak yang bertanggung jawab terhadap pain. Jadi kalau anak sering mengalami penolakan sosial, maka bagian otak yang mengalami pain itu lebih sensitif. Jadi ketika ada pengalaman buruk itu kan dia jadi tertrigger gitu ya. Gitu. Kemudian ada hal yang lain, kesepian. Kesepian berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi ketika orang tuh merasa dia tuh nggak punya teman kayak tadi ya, yang tiba-tiba WhatsApp saya ya, deket juga enggak gitu ya.
tapi dia nggak tahu mau ngomong sama siapa lagi gitu, nggak ada teman, nggak ada kakak, nggak ada yang bisa diajak cerita. Oke, dia belum tahu Fluris ya, dia bisa chat di situ sebenarnya. Kesepian berdampak negatif terhadap kesehatan, termasuk kesehatan mental. Kemudian, kalau dalam perkembangannya si individu ini menikah, ya kita kan tahu nih cerita awalnya nih, ya berarti kan dia bukan seorang yang happy ya dengan dirinya sendiri. Nah, ketika dia mengalami dia menjadi sensitif terhadap tekanan-tekanan dan lain, dan ketika dia mengalami stres dari pernikahan yang tidak bahagia itu akan berdampak buruk pada kesehatannya, kekebalan tubuhnya. Kalau ada peradangan itu lebih cepat, lebih tinggi kemungkinan untuk menjadi peradangan kronis, memperpendek lapisan pelindung di ujung kromosom sehingga juga jadi mudah luka, mudah trauma secara fisik ya di dalam sel-selnya itu, yang berpotensi pada penuaan diri dan kematian dini. Jadi orang ini juga nggak sehat secara fisik dan secara mental. Dan kemudian dia akan mewariskan itu ke keturunan. Ini yang terjadi ya. Jadi dari semula menjadi anak seperti itu, waktu bayi seperti ini, dalam menjadi remaja dia penolakan sosial, merasa sepi, ketika menikah dia tidak happy gitu ya. Terus dia akan menjadi orang tua yang kemudian mewariskan luka-luka itu. Karena dia nggak keluar. Ya, dia tidak berhasil mengatasi masalah-masalah. Oke, kita sudah semakin jelas ya, saya kira. Semakin menuju kesimpulan. Jadi ini menjadi suatu yang penting. Ketika masalah yang belum terselesaikan itu menjadi penulis atas kisah hidup kita, kita bukan penulis atau biografi kita sendiri. Kita menjadi perekam. Kita cuma jadi seseorang yang merekam masa lalu melanjutkan itu. Seringkali kita nggak sadar ya, seringkali tanpa kesadaran kita. Kemudian mengganggu pengalaman kita sendiri. Dan itu akan membentuk arah masa depan kita. Kita bisa punya kesempatan atau membantu orang lain untuk itu di switch ke pilihan kedua. Bahwa kita menjadi penulis kehidupan kita sendiri. Dengan agen yang aktif untuk melakukan penyembuhan dan pertumbuhan. Jadi istilahnya ya dalam Siegel dan Herstl itu memperluas lensa tentang masa lalu keluarga kita. Pertanyaannya adalah, masa lalunya berubah enggak? Enggak. Sikap orang tua saya sama. Pengalaman saya sama, itu nggak bisa saya hapus ya kan? Tetapi kacamata yang kita pakai itu sudah diperluas. Saya bisa memahami kenapa ibu saya tuh bersikap kayak gitu. Nenek saya tuh orangnya seperti apa. Happy nggak? Dia mungkin ada, saya pernah baca gimana, dia tidak tahu bahwa sebenarnya ayahnya sendiri itu berulang kali bertahun-tahun masuk ruang terapi untuk mencoba menghandle dirinya sendiri tuh loh. Dia cuma sebelnya marah sama ayahnya aja karena kalau jadi ayah nggak tanggung jawab, dia nggak tahu struggle-nya ayahnya. Karena lensanya sempit. Nah, andai lensa itu diperluas, pemahamannya lebih baik terhadap situasi, terhadap orang yang lain, mungkin dia memahami proses relasi yang lebih baik, dan kemudian dia bisa belajar, dan dia tidak cuma ngerekam aja, tapi itu jadi agen yang aktif. Bahwa saya punya kekuatan, power, punya kontrol
untuk menentukan arah masa depan. Bahwa saya dengan pengalaman yang sama bisa tetap punya motivasi yang lebih memadai, lebih baik gitu ya. Nah, kalau kita bicara kapan sih kok ada orang yang pengalamannya buruk tapi dia bisa oke ya gitu. Ya, kita punya teman, nah ingat kalau itu tapi mahasiswa lama ya, yang pengalamannya buruk bahkan tidak mengenal ayah ibunya. Suatu saat ada surat datang ke kampus yang mengatakan, saya cari anak ini. Dia juga heran, ada orang nyari saya siapa. Ternyata ibunya, ibu yang tidak pernah dia kenal, dan saya pikir ya, dia akan bahagia ketemu ibunya. Tapi saya nggak tahu Bu, saya kikuk. Saya sudah oke, nggak punya ibu, sudah fight. Dia cukup dewasa, dia bertanggung jawab, yang kita pikir kalau ada anak ini semuanya beres deh. Ya, prestasinya juga bagus, di antara teman-temannya dia dianggap mature gitu ya. Dengan pengalaman yang buruk ada ya yang bisa memperlengkapi diri sendiri lah gitu. Tapi ada yang enggak gitu. Apa sih faktornya gitu ya? Oke, saya coba kelompokkan itu jadi 3 faktor, internal, eksternal, situasional. Internal itu memang ada orang yang ini hanya antara lain ya, memiliki kesadaran diri yang baik. Oke, saya bisa membuat evaluasi, perenungan, kenapa saya begitu, kenapa begini, gitu. Belajar dari proses saya sendiri. Dan juga bisa faktor yang lain adalah saya memang memiliki ketahanan yang cukup baik. Sama dengan gitu loh. Kalau ada orang yang tahan sakit, ada yang orang yang nggak tahan sakit itu nggak sih? Ada jarum aja, kayaknya atau kepir saja dia tuh kayak menderita banget tuh sampai tangannya gitu. Jangan apa iris kena itu pisau gitu ya. Tapi ada yang saya punya teman yang dia bilang melahirkan itu tahu nggak biasa aja gitu. Ada yang mengatakan melahirkan itu proses yang paling menyakitkan gitu. Jadi ada orang yang memang punya daya tahan dan kekuatan untuk mengalami itu lebih dari orang lain. Jadi ya dari sananya memang begitu. Bisa juga. Walaupun kesadaran diri daya lenting itu juga bisa kita optimalkan ya pada semua orang gitu. Bisa dipelajari juga ya dalam titik tertentu gitu. Itu faktor internal ya, antara lain. Kemudian ada faktor eksternal. Misalnya apa? Faktor eksternal misalnya dukungan sosial. Nah, tadi yang teman yang saya ceritakan itu dia tinggal di panti asuhan, dia memiliki ibu panti asuhan yang sangat sayang, sangat cinta sedemikian rupa, dan kebetulan memang anak-anak di pantinya itu nggak banyak. Jadi rasio perhatian yang diberikan oleh ibu panti ini hanya belasan anak ya. Itu mereka semua dekat seperti keluarga gitu. Sehingga ada ibu pengganti yang berfungsi sepenuhnya gitu. Nah, ada dukungan sosial. Mungkin juga ada teman lain yang udah perlakuan orang tuanya tidak oke, temennya kok ya bully, punya pacar manipulatif gitu loh. Dukungan sosialnya rendah. Ada juga mengalami itu. Kemudian ada psychological first aid. Ketika ada masa-masa buruk terjadi gitu ya. Ada nggak tempat yang dia lari gitu? Ada nggak pertolongan pertama yang dia dapat gitu? Kan ada yang saking depresinya dia nyari pertolongan juga enggak. Gitu. Ada kan? Jadi nggak ada tuh psychological first aid. Ini juga jadi topik berikutnya dari Floris kalau belum pernah ya. PFA. Kemudian faktor situasionalnya, intensitas dan durasi peristiwa yang melukai itu seberapa buruk, seberapa lama gitu ya. Kemudian bagaimana dalam situasi itu faktor penghambat sama penyeimbangnya.
Kalau tadi ya, kebetulan kok ya fisiknya kok ya gitu, kok ya dia juga bukan orang yang pintar, kok ya kebetulan ada banyak faktor penyeimbang yang berarti kebutuhan untuk memiliki faktor internal lebih tinggi. Nah, orang memiliki nggak? Atau dia punya faktor penyeimbang kayak kuliah di psikologi itu mungkin jadi faktor penyeimbang ya. Jadi belajar, kemudian juga mungkin ketemu konselor, kemudian punya akses untuk minta bantuan, misalnya kayak gitu. Itu bisa jadi faktor situasional. Dan faktor situasional itu bisa diciptakan juga gitu. Oke, jadi kalau tadi ada istilah daya lenting, karena beberapa mungkin bukan dari background psikologi, saya singgung sedikit. Apa sih daya lenting? Apa sih resiliensi? Resiliensi atau daya lenting atau daya banting, tahan banting, itu adalah kemampuan untuk to bend without breaking. Ya, jadi kalau ada tiupan angin tuh dia tuh nekuk tapi nggak patah, jadi ngikutin aja. Ya, cukup fleksibel gitu ya. Kapasitas untuk recover sesudah masa berat, untuk pulih. Nah, kemampuan itu. Kemampuan untuk berdiri ketika ada masalah, ketika ada badai. Dan kemudian kembali. Bang kita promosikan sebagai usaha untuk mengatasi parents wound. Hanya tambahan bahwa dan kawan-kawan tahun 2014 dia membandingkan dua kelompok ibu yang dan kelompok ibu yang tidak memiliki unresolved trauma. Ternyata ibu-ibu dengan trauma yang belum terselesaikan itu memiliki insecure attachment, dan dia juga kemudian cenderung punya bayi yang insecure attachment juga. Tetapi, nah ini ada harapannya tuh. Kenapa tadi menjadi resiliensi, daya lenting, dukungan sosial itu penting. Oke, hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa semua ibu dengan trauma yang belum terselesaikan, unresolved trauma tadi, tetapi kemudian dia melakukan reorganisasi terhadap trauma, jadi dia berusaha mengatasi, dia mencari jalan keluar, mencari bantuan, menyadari diri, oh ternyata saya tuh dalam posisi potensi untuk mewariskan luka masa lalu. Ketika dia melakukan reorganisasi itu, ternyata dia memiliki bayi yang secure attachment gitu. Jadi kesimpulannya, ibu yang melakukan reorganisasi mungkin jadi lebih sensitif untuk menanggapi isyarat anak-anak. Dia jadi cepat tanggap gitu sama anaknya. Dan itu bukan mengembangkan keterikatan yang secure atau aman dengan anak. Kita bisa belajar. Ini berarti ada harapan ya, bahwa parents wound, luka yang diwariskan itu bisa dipotong, bisa diminimalisir dampaknya. Oke, caranya gimana gitu ya? Healing the mother wound, juga healing the father's wound. Saya mempertahankan kata mother karena sumber aslinya menuliskan seperti itu. Lebih mudah untuk mencari menemukan sumber-sumber mother's wound daripada parents father's wound ya. Walaupun kemudian bagaimana ibu bersikap itu juga akan memengaruhi dan dipengaruhi oleh ayah. Gimana healingnya itu? Yang pertama, jika kita adalah orang punya pengalaman itu, kita bisa menggali inner child di dalam diri kita. Kemudian
kita bisa mengingat, kita bisa mengeluarkan gitu ya. Perasaan diabaikan, tidak dicintai, tidak diinginkan, tidak dihargai itu untuk diungkapkan. Tapi memang butuh lingkungan yang aman. Oke, flourish bisa jadi lingkungan yang aman. Dan kita bisa juga memberdayakan lingkungan kita supaya lebih banyak lingkungan aman yang tersedia untuk orang-orang membutuhkan gitu ya. Seperti tadi, saya bersyukur tuh ada WA masuk ke saya karena mengungkapkan aja udah bagus loh. Ya, apalagi kalau dia mendapat respon yang memadai, lebih baik lagi. Yang kedua, belajar memvalidasi dan mencintai diri sendiri. Saya oke, saya menghargai diri saya sendiri. Saya menghargai proses saya sendiri. Orang nggak menghargai saya aja yang menghargai diri saya sendiri. Jadi belajar memvalidasi dan mencintai diri sendiri dengan menciptakan gambaran emosional dan mental yang positif dari kehidupan kita. Sebagaimana adanya di masa sekarang. Artinya sebagaimana ada itu artinya kita juga nggak lebay ya, nggak punya apa-apa tapi saya terlalu bangga nanti malah kebablasan gitu. Di sini ada catatan melepaskan konsep masa lalu yang dikembangkan yang kita kembangkan sendiri dalam interaksi kita dengan ibu. Kita harus lebih menghargai diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, menciptakan hubungan dengan ibu yang didasarkan pada kebutuhan kita dan kemampuan ibu untuk berubah. Bisa nggak sampai sini dipahami kalimat ini? Menciptakan hubungan dengan ibu yang didasarkan pada kebutuhan kita. Jadi kita menyadari kita butuh apa, tetapi kita juga harus belajar menyadari kemampuan ibu. Artinya kita bisa berharap ibu berubah, tapi nggak bisa berubahnya seperti yang kita harapkan atau dengan kecepatan yang kita inginkan. Karena ibu punya dinamikanya sendiri kan. Jadi kita juga mempertimbangkan dua hal, kebutuhan kita dan kemampuan ibu untuk berubah. Untuk memenuhi kebutuhan emosional kita dengan cara yang sehat, positif, dan memuaskan. Kemudian juga mengembangkan harga diri dan otonomi pribadi. Jadi saya kemudian kalau saya kecewa dengan orang lain, ya saya berotonomi nih, saya harus mandiri sih. Berarti harus gimana gitu. Saya juga harus hati-hati waktu saya milih pacar, saya harus hati-hati waktu saya milih lingkungan, milih teman kos, milih kegiatan di luar kampus, milih mungkin bidang pekerjaan atau mungkin termasuk milih bos tanda petik ya, karena waktu kita milih lingkungan kerja kita lagi milih bos gitu ya. Kemudian yang keempat penting sekali juga untuk mengampuni, melepaskan negativitas. Jadi bawalah kemarahan, kekecewaan itu dalam ruang kesadaran supaya kemudian kita bisa kontrol. Oh, aku lagi marah sama ibu nih. Jadi kita nggak ngelebar kemana-mana gitu loh. Kita melokalisir. Ya, melokalisir perasaan negatif itu, kita sadari bahwa kita lagi marah soal itu. Nggak usah ngelebar kemana-mana. Oke, jadi sangatlah penting kalau kita tidak berharap bahwa parents one itu terus ada ya, kita mesti breaking cycle. Trauma intergenerasi itu harus di-cut. Kalau secara profesional ya, memang salah satu bagian adalah terapi. Tapi kita juga bisa tadi ya, sebenarnya sudah diungkapkan di awal, memberi ruang yang luas terhadap self, mendengarkan, menghargai diri sendiri. Ya, mencari tahu gimana saya supaya optimal, saya cari jalan kemana. Saya harus embangkan bagian mana dari diri saya. Kalau dalam terapi keluarga, ya penekanannya adalah mencari gangguan pola komunikasi keluarga nggak sehat itu di mana. Nah, kita juga bisa mendorong supaya anggota keluarga itu membicarakan, membolehkan kalau orang tuh sebel, marah, jengkel, kecewa sama orang tua boleh mengungkapkan, takut ya. Bantu orang tua juga mengizinkan anak mengambil jarak. Jadi kadang-kadang anak tuh perlu untuk sendiri aja, jangan dipaksa untuk ayo cerita, enggak. Ada waktunya sendiri ya. Dan juga kalau perlu ya pakai pengobatan. Oke, ini sudah masuk ke hal-hal lain. Mohon maaf Bu Yuni, Ya. ini ada audiens yang izin mau bertanya. Oke. Mau
Saya bacakan sekarang aja pertanyaannya atau nanti di sesi tanya Sekarang jawab? boleh ya, nyambung aja ya. Oke, sekarang. Ini dari Kak Aha, mungkin bisa menyampaikan langsung ya pertanyaannya. Boleh disampaikan langsung aja, bisa mikrofon. Silakan. Boleh boleh. Thank you Mbak Vidya. Tapi rame nih, sorry ya. Halo. Ya, Ah, silakan. iya, sorry. Lagi rame juga soalnya di sini. Enggak, izin nanya sih Bu. Kebetulan kan saya ada anak-anak nih umur 5 sampai 12 tahun gitu ya. Nah, artinya ketika kita mau ngasih istilahnya kayak aturan lah ya, aturan di rumah ataupun even di keseharian mereka gitu ya. Itu sebenarnya batasannya seperti apa sih gitu ya Bu ya? Karena bisa jadi sebenarnya tujuannya itu supaya anak-anak kita itu nggak merasakan apa yang kita rasakan dulu lah, tanda kutip nggak nyaman lah ya di masa lalu dulu, di masa lalu orang tua nih gitu. Nah, supaya anak-anak ini nggak merasakan apa yang kita rasakan dulu, kita seolah-olah menjadi mereka dan saya bikin aturan nih gitu. Cuman semata-mata kan jatuhnya seolah-olah kayak itu bentuk pelampiasan kita nih gitu kan ya, untuk masa lalu kita, tapi kita terapin ke anak-anak. Nah, itu kira-kira batasannya seperti apa, terus normal nggak sih yang sebenarnya kayak bentuk pelampiasan kita ini bentuknya jadi aturan ke anak kita gitu. Gitu sih Bu Normal Yuni. enggak kalau kemarin kita punya aturan apa, sekarang kita terapkan gitu. Oh, bukan. Jadi ini kita lawan baliknya sih. Jadi misalkan dulu kita ngerasain nggak nyaman gitu ya. Nah, Oh, oke. akhirnya kita bikin aturan supaya mereka itu nggak merasakan apa yang kita rasakan dulu. Jadi kita bikin aturan sebaliknya jadinya gitu loh. Ya, Nah, ya, itu ya. kira-kira normal nggak ya kita sebagai orang tua kayak gitu, satu. Terus batasannya itu kira-kira seperti apa nih bentuk aturan, terutama untuk yang justru di anak 5 sampai dengan 12 tahun nih misal gitu ya Bu Yuni ya. Thank you Bu Yuni, Mbak Vidya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Dan itu banyak terjadi gitu ya. Kayak tadi, oh ya istri itu kayak gitu ke anak. Jadi saya sebaliknya, saya mau jadi penyeimbang. Atau dulu saya bukan gitu, nggak enak banget. Nah, ada yang kemudian bales ke anak gitu ya. Tapi ada juga sisi baliknya, sangat permisif ke anak. Nah, yang penting adalah kalau tanya batasan itu kan selalu tidak ada jawaban tunggal ya. Maksudnya harus gini kayak gitu. Itu sangat bervariasi dan dinamis. Tetapi intinya adalah kita mencoba untuk apa? Itu ya. Kebetulan dari slide berikutnya ya. Suasana yang saling menghargai. Anak perlu diajarkan untuk menghargai orang tua. Orang tua juga harus menghargai anak. Gitu. Jadi suasana respect itu yang harus dibiasakan. Termasuk antara suami sama istri. Kan kadang-kadang suami punya pengalaman yang berbeda sama istri ya. Lah aku dulu gak pernah gitu aja diginiin lah. Dulu nggak enak banget. Nah, itu juga saling respect nih dua pihak ini. Gitu. Kalau kita tidak ingin mengharapkan anak punya pengalaman buruk seperti yang kita alami, itu harus disadari gini, membawa itu ke kesadaran bahwa saya gini itu demi saya nggak mau kayak gitu. Nah, itu loh, kesadaran itu yang dimunculkan gitu. Itu saya mau, ya sama sebenarnya kita ingin membalas dendam dengan cara yang lain. Andai kita menyadari itu, pasti kita lebih hati-hati, lebih nimbang-nimbang gitu, nggak bat-bat gitu ya. Jadi Betul. Jatuhnya sih memang ibaratnya kayak tanda kutip balas dendam, setuju sama istilahnya Ibu sih. Cuma balas dendamnya kan ke arah yang lebih baik supaya anak-anak nggak sama kan gitu ya Bu ya. Iya. iya, cuma harus gini lagi, bahwa itu menjadi suasana balas dendam itu kan juga nggak terlalu sehat toh. Kita juga sangat mudah untuk punya alasan ya. Jadi kita mesti mikirkan kebutuhan anak itu apa gitu. Kalau saya akan lebih mendorong suasana itu lebih ke egaliter. Jadi ada diskusi, ada ngobrol. Bapak memberikan alasan apa kepada anak, anak boleh berkontribusi, istri juga berpendapat apa. Itu semakin suasana setara itu dibangun dan dibiasakan, itu
lama-lama anak itu juga akan kalau ada apa-apa lari ke keluarga gitu loh. Ketika dia punya masalah, ketika dia punya galau atau dia punya ketidaksetujuan, dia tahu bahwa dia boleh ngomong. Selama kita bilang, selama sopan, selama kamu menghargai, selama kamu tidak memaksakan kehendakmu, sementara kamu menyadari bahwa itu tuh keinginanmu dan bukan kebutuhanmu, selama kamu tahu situasinya memungkinkan nggak keinginanmu itu untuk terwujud. Nah, itu yang kemudian lebih penting. Jadi komunikasi antar anak. Kalau di mana? Di anak-anak yang lebih dini usia sekalipun ya 2 tahun 3 tahun itu mereka juga belajar kok suasana itu. Saya kira genetik itu kan juga nggak kelihatan. Nah, ekspresi gen juga nggak kelihatan, tetapi itu terasa loh. Saya itu boleh ngomong atau enggak, saya itu suasana itu menakutkan atau enggak, itu kan sebenarnya hidup di dalam keluarga kita gitu, itu muncul gitu, dan itu dirasakan oleh anak-anak meskipun mereka usia dini, meskipun mereka 1-2 tahun gitu. Jadi saya kira baik untuk memulai itu sejak sedini mungkin gitu. Oke, Ya. oke, noted Bu Yuni. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Langsung ke sini ya, Vidya. Ini slide yang terakhir. Iya, Bu. Silakan dilanjutkan dulu materinya. Ya. Jadi kalau kita pisahkan nih, keluarga berfungsi sama keluarga nggak berfungsi itu kayak apa? Nah, itu ciri-cirinya ini. Kalau tadi ya ada beberapa pertanyaan, gimana saya memastikan bahwa saya nggak berlebihan? Oke, ada nggak suasana respect? Anak kita menghargai kita nggak? Anak kita respect sama kita nggak? Atau kadang-kadang anak itu lebih berkuasa. Anak tuh mengontrol orang tua. Itu juga nggak ideal. Karena dia tidak belajar untuk mengendalikan diri ya. Jadi jangan sampai juga kita punya luka, kemudian kita usahakan untuk itu tidak jadi lagi, kita potong. Jangan kemudian kita nggak punya luka, lalu kita menciptakan luka baru pada anak. Dengan cara apa? Ya dengan cara gitu. Anak itu jadi dikasih apa? Dikasih segala sesuatu yang dia mau gitu. Sehingga dia mengontrol orang tua, dia jadi nggak punya tentang etika, tentang menghargai orang gitu. Dan orang-orang jadi sebel juga kalau orang ini datang gitu ya. Kan kita juga bisa mengevaluasi ya, proses itu. Jadi keluarga berfungsi ketika ada respect, menghargai, bahwa keluarga itu jadi lingkungan yang aman secara emosi, itu penting banget tuh kita upayakan sejak dini. Jadi sejak teman-teman udah mulai pacaran mungkin bicarain itu, bahwa kita akan bentuk keluarga yang seperti apa, lingkungan yang aman secara emosi itu seperti apa, gitu ya. Kita mau manfaatkan itu. Kalau kita ngisi sesi remaja itu kan kadang-kadang gimana Bu supaya anak itu mau apa istilahnya itu dengar-dengaran dengan orang tua. Ya tergantung masa kecilnya seperti apa. Akan jauh lebih mudah ketika sejak kecil anak udah apa-apa lari ke orang tua. Jadi pesannya adalah bangkitkan relasi emosi itu sejak kecil supaya ketika dia remaja dan dia lebih menikmati lingkungan sosialnya, teman sebayanya, ketika ada hal yang lain dia tetap akan lari kepada orang tuanya. Ya. Kemudian ada dasar menjadi resilient itu ya sebenarnya secara fisik cukup makan ya. Ya kan kalau lapar kan mudah marah ya. Nggak tahan stres ya. Kalau harus ada logistik untuk mengembangkan logika itu. Cukup makan, istirahat, aktivitas fisik memadai, ada privasi, ada hak pribadi. Jadi kita juga belajar untuk kalau mau masuk ke ruang ke kamar anak ya kita ketuk itu, boleh nggak Bapak masuk gitu. Boleh nggak Bapak ngomongin kamu sebentar, boleh nggak minta waktumu untuk ngobrol tentang ini gitu. Kita sedang mengembangkan itu supaya yaitu cara kita ngajarin dia untuk menghargai orang ketika kita juga menghargai privasi dan hak pribadinya gitu. Dan pilihan-pilihannya. Kemudian keluarga berfungsi adalah keluarga yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab
Berarti sejak kecil kita bisa ajarkan anak untuk juga bertanggung jawab. Misalnya dengan, ya dia tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk kamarnya. Kamu tanggung jawab bersihin kamarmu. Kamu tanggung jawab untuk memasukkan baju kotor ke mesin cuci, gitu. Jadi pulang-pulang tuh nggak dilempar, gitu ya. Menaruh sepatu di tempatnya, gitu. Tanggung jawab yang sebenarnya dimulai dari hal yang sederhana, baru kemudian akan berkembang ke tanggung jawab yang lebih serius, lebih besar. Pada suatu saat anak kemudian bertanggung jawab untuk kehidupan orang tuanya ya, ketika orang tua udah lansia, udah semakin lemah gitu dan tidak mandiri lagi, ya yang bertanggung jawab anaknya. Nah, anak tuh belajar tanggung jawab dari mana? Ya dari hal-hal kecil yang ditanamkan ketika dia masih anak-anak gitu. Kemudian keluarga yang berfungsi adalah keluarga yang ada maaf, memaafkan, saling memaafkan, memberi maaf ya, meminta maaf dan memberi maaf gitu. Dan ekspresi emosi yang ada wadahnya gitu. Kamu boleh nggak setuju dengan Bapak, boleh, tapi cara mengungkapkannya. Bapak juga boleh nggak setuju dengan kamu. Dan kadang-kadang itu juga bukan proses yang enak ya. Yang ekstrim tuh misalnya ada anak yang mengaku dia sebenarnya nyaman untuk punya jenis kelamin yang lain gitu ya. Waktu diwawancara dan ibunya mengatakan, ya saya memberi kebebasan karena itu adalah hak anak. Wih, luar biasa sekali ibu itu. Ya, tapi itu adalah ruang di mana kebesaran hati untuk membebaskan anak berekspresi itu kadang-kadang tidak selalu mudah, tidak selalu mulus. Iya kan? Atau misalnya anak memutuskan untuk pindah agama, memilih jurusan yang tidak disukai orang tua, apa sih? Jadi pelukis apa sih? Kita nggak bisa masuk logika saya. Tapi oke, kita menghargai itu tidak selalu hal-hal ini tuh yang tertulis ini itu harus dilakukan. Saya percaya. Terima kasih, Vidya. Saya serahkan waktu kepada Vidya. Silakan teman-teman jika ada pendapat yang lain. Ya, terima kasih banyak Bu Yuni untuk penyampaian materinya. Saya yakin ini materi yang sangat luar biasa ya untuk kita dengarkan, kita pelajari bersama-sama, dan saya yakin juga pasti relatable sama kita semua yang ada di webinar ini. Nah, tadi juga sudah ada yang bertanya dari sudut pandang orang tua ya, menarik sekali pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Bu Yuni. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi yang sudah masuk di kolom chat dari Priscilla Aninia. Saya akan bacakan pertanyaannya. Selamat sore Bu Yuni, izin bertanya mengenai bagaimana cara untuk berkontak atau terkoneksi dengan inner child, dan bagaimana cara untuk menyembuhkan inner child yang terluka karena parents wound. Begitu Bu Yuni, mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi inner child itu adalah pengalaman masa kecil yang kalau kita ngomongin itu cenderungnya konotasinya negatif ya. Tapi setiap orang kan punya ya pengalaman-pengalaman buruk di masa kecilnya, dan bagaimana kita kalau kita mau terkoneksi dengan inner child ya bawa pengalaman masa kecil itu ke kesadaran gitu. Apa sih? Kenapa sih saya begini gitu? Kenapa sih ini? Saya menyadari bahwa saya tuh nggak suka makanan-makanan tertentu itu ternyata saya tuh nggak suka barang-barang yang dihaluskan. Bakso itu saya nggak suka, atau nugget saya nggak suka. Oh, kenapa ya? Saya nggak nemu juga tuh. Ada apa ya di masa kecil saya? Nah, kadang-kadang hal seperti itu loh. Kenapa sih kita terganggu dengan warna biru? Ada yang di kampus sih ada ya, pecinta warna merah dan dia tidak suka warna biru. Nah, kalau dirunut, dia tuh punya pengalaman, dia 2 bersaudara, meskipun kemudian dia ada adik yang ketiga, tapi 2 bersaudara cukup dekat, dan sejak kecil dia hidup dengan neneknya, adiknya tuh tinggal dengan ibunya. Dia selalu diberi warna merah untuk bedain ini punyamu, ini punya adik. Adik itu selalu dikasih warna biru. Jadi dia bikin kotak bahwa biru itu bukan milikku. Biru itu untuk orang lain. Jadi semua yang merah menjadi lebih indah. Jadi kayak gitu.
semakin kita mengulik, merenungkan, memikirkan, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Kadang-kadang kita punya kok itu terkoneksinya itu ya lewat hal-hal yang oh dulu itu beginiin. Kadang-kadang yang tahu orang lain peristiwa itu, tapi banyak juga yang sebenarnya kalau kita runut, oh saya begini tuh karena itu. Kenapa saya nggak bisa deket sama Bapak? Kenapa sih? Kalau saya ada kata tuh kan, itu kok saya gitu. Kenapa ya gitu? Ada yang kemudian perbandingan, meskipun perbandingan itu tidak selalu negatif, itu udah tersinggung. Setiap ada kata dia dibandingkan sesuatu itu langsung, atau kadang-kadang setiap orang lain tuh ngomongin soal uang, finansial apa tuh langsung kayak nggak nyaman gitu. Nah, kenapa sih itu kita bisa cari. Jadi jawabannya kayaknya nggak jelas ya. Bagaimana terkoneksi dengan inner child itu ya sedapat mungkin membawa itu ke kesadaran, lebih banyak memikirkan masa kecil, masa lalu, mana bagian yang masih kita pegang kuat, mana yang itu masih kita belum terima gitu, kita jujur dengan diri sendiri. Kita bisa mencari feedback dari orang lain juga gitu. Apa yang kamu lihat dari diri saya, dari perilaku saya, dari yang mengganggu gitu ya. Bagaimana menyembuhkan inner child yang terluka karena parents wound? Hargai diri, beri afirmasi positif ke diri sendiri, semakin lama semakin berotonomi, mandiri, sehingga kita menyadari bahwa yang lalu biarlah berlalu, saya terima itu sebagai masa lalu. Dan masa lalu itu adalah masa lalu, nggak bisa kita nengok belakang terus nanti jadi patung garam ya, tiang garam. Nggak bisa kita mempertahankan masa lalu terus. Kita harus mencoba untuk mengampuni diri sendiri, mengampuni orang lain. Kemudian membiarkan diri itu, oh saya belum menerima bagian ini. Saya dipecah ya. Misal nih, saya nggak suka sama ibu, saya nggak suka sama mama saya. Coba kita cari yang kita suka apanya. Cara bicaranya, kata-kata tertentu yang muncul, kita jangan menggeneralisir sesuatu gitu loh. Supaya kita bisa telusur nih, oh saya tuh nggak suka karena mama selalu banding-banding sama Cici. Karena mama selalu melihat dengan mata yang kayak gitu, tuh nggak suka. Kalau bagi saya semakin kita bisa merinci detail, terus makin mudah kita mengontrol. Daripada pokoknya saya nggak suka mama saya, apanya nggak ngerti, dia bukan orang ya, udah nolak dulu gitu. Bukan soal bahwa oke ini itu orang yang memang saya tidak mau kita mungkin ya, saya bayangkan aja, kita mungkin anggap orang itu tidak layak untuk dicintai, tidak layak untuk diampuni, tapi kita bisa ingat bahwa ketidaksediaan kita untuk mengampuni dan memaafkan dan kemudian menyembuhkan diri itu memengaruhi diri kita sendiri loh, cinta kita ke diri sendiri dan ekspresi kita ke orang lain, ke anak gitu, itu akan kebawa terus gitu. Jadi ya itu harus diselesaikan memang, sebagaimana betapapun beratnya, gitu ya. Jadi bawa kesadaran, cari tahu bagian-bagian mana dari wound yang mana yang masih meluka itu, coba dirinci, coba di breakdown gitu. Kemudian yang ini kayak kita ngupas bawang, sedikit gitu. Jangan terus terus kalau kita maksain harus maafin mama, sementara itu sulit dan kita jadi mengatakan wah saya anak yang tidak ini, nggak gitu juga. Kita juga belajar, aku belum memaafkan bagian yang mana. Apakah sakit hati saya sudah berkurang sekarang? Jadi ketika sakit hati kita berkurang, ya kita afirmasi, saya sudah cukup berusaha gitu. Saya menghargai usaha saya sendiri. Seperti itu. Ya, semoga perusahaan dia bisa
bisa berproses atau mungkin menolong orang lain yang sedang berproses. Ya, terima kasih Bu Yuni untuk jawabannya. Saya yakin jawaban yang bagus tadi bukan hanya membantu untuk Priscilla, tapi juga untuk kita semua yang mendengarkan. Selain itu mungkin ada teman-teman lain yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh silakan. Oh, ini sudah ada yang raise hand, Kak Ani Handayani. Mungkin bisa langsung on mic. Oke, selamat sore Ibu Yuni, selamat sore. Sore, ketemu lagi. Ya Bu, saya mau bertanya terkait dengan luka gitu ya Bu, menyambung hal yang tadi, seberapa penting sih kita itu harus mengulik sesuatu yang di masa lalu kita, maksudnya sesuatu yang kadang karena kalau mengingat itu kan jadinya makin sedih gitu ya Bu ya. Saya udah mencoba nih, katanya kalau menulis itu juga bisa salah satu menjadi terapi gitu ya. Tapi justru makin sakit kayak gitu Bu. Dan saya kadang pikir apakah itu urgent dan sangat penting ketika kita itu mengetahui reason dari kenapa kita seperti ini, seperti itu, kayak gitu Bu. Seberapa urgent sih Bu gitu? Saya kira ketika kita punya pemahaman lebih baik, mestinya empati kita jadi muncul. Ya, jadi kenapa akan jauh lebih mudah menerima misalnya kemarahan ibu yang nggak ada juntrungannya, nggak ada alasan jelas itu. Ketika saya mengetahui bahwa ternyata jadi ibu itu ketika dia marah itu dia sudah capek tuh loh seharian, dan juga dia itu ini loh merasa ayah nggak bantu, merasa dia tuh waktu kecil itu dia sudah kerja keras sejak dia kecil, sehingga ketika punya anak saya yang juga malas bantu itu jadi lebih terganggu, dia lebih mudah marah, terpicu dia. Jadi ketika saya memahami konteks itu, saya jadi bisa lebih empati, dan ketika saya empati saya jadi lebih mudah menerima, dan juga mungkin berarti itu tadi loh, bahwa kebutuhan saya dan juga kemampuan ibu untuk berubah itu ada batasnya gitu, dan saya harus main tuh, tarik ulur tuh, saya nggak bisa maksain yang ini toh, itu dua-duanya harus jalan bareng. Kemudian bahwa itu menjadi menyakitkan sih, saya setuju ya, itu kayak kalau kita luka habis jatuh gitu kan dibersihkan ya lukanya ya, gak enak banget kan bagian itu dibersihin. Tapi kalau nggak dibersihin gimana? Kan infeksi. Terus meluas, tambah besar, kemana-mana, tambah dalam. Gitu. Jadi sebenarnya waktu kita membersihkan, itu kita menyadari bahwa kita berproses. Dan kalau kita itu terlalu menyakitkan, ya kita ini dulu, lakukan hal yang lain dulu. Mundur dulu. Nanti waktunya kita maju lagi gitu. Itu harus iramanya tuh harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita juga. Apakah ada sumber-sumber lain yang kita manfaatkan, kayak gitu. Tapi saya kira lebih baik ketika kita membawa kesadaran lalu mencoba memahami lebih utuh dengan proses menyakitkan itu lebih baik daripada membiarkan dan akan muncul pain yang lain gitu, yang justru lebih sulit kita kontrol gitu. Kalau dari saya seperti itu. Gimana, An? Oke, jadi kalau nggak dibereskan bisa muncul pain-pain yang lain seperti itu ya Bu ya? Iya, bisa kemana-mana gitu. Iya, dan ya benar ya Bu ya, memang proses penyembuhan itu bukan hal yang menyenangkan tentu ya, itu mungkin akan menyakitkan gitu ya Bu ya, seperti luka tadi ya Bu ya. Betul. Pertanyaan selanjutnya bolehkah Bu? Oke, gimana Vidya? Ada waktu atau? Ya, silakan Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan kasus si Ibu. Jadi ada kasus nyata gitu ya, anak yang
sudah lama ditinggalkan oleh mamahnya gitu ya. Kemudian setelah 20 tahun mamahnya tiba-tiba datang gitu ya, dan anak tersebut tentunya kaget gitu ya Bu, kaget karena udah nggak pernah merasakan kasih sayang mamah, tiba-tiba 20 tahun itu dia datang ingin memberikan gitu, dan di posisi anaknya bersama papahnya gitu ya, dimana papahnya juga berjuang gitu untuk hidupnya. Nah, bagaimana sih hal apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk anaknya ini? Di satu sisi lain dia ingin menjadi anak yang berbakti pada ibunya, tapi di satu sisi lain dia cukup sangat-sangat sakit hati karena meninggalkan dia dan papahnya, dan datang di 20 tahun kemudian ketika anaknya sudah sukses gitu ya, sudah lulus sarjana gitu, tanpa ikut campur tangan dalam proses perkembangan anak tersebut kayak gitu. Apa sih yang harus dilakukan anaknya kayak gitu? Apakah maksudnya secara Kristiani kita harus mengampuni, kita harus mengakui bahwa itu mamahnya gitu ya. Kemudian ya sebagai manusia kita harus bisa menerima bagaimanapun itu mamahnya, tapi itu masih susah. Tapi di satu sisi lain juga mamahnya juga ingin mengejar-ngejar, pengen berhubungan kayak gitu dengan anaknya, dengan papahnya. Itu gimana menurut Ibu? Apa yang bisa dilakukan? Iya. Saya juga ada kasus yang sangat mirip dengan itu, dan anak ini masih sangat benci dengan ibunya. Karena dalam kasus ini ibunya meninggalkan rumah untuk satu alasan yang dia nggak bisa terima ya, dan itu melukai ayahnya juga. Betul. Tapi meskipun sulit gitu ya, selama dia masih tidak bisa menerima ibunya, itu berarti lukanya masih ada. Dan kalau lukanya masih ada, itu berarti ada unfinished. Dan unfinished itu bisa tadi terwariskan, bisa muncul ke relasinya dengan orang lain gitu. Tetapi fakta bahwa memang ibunya itu kayak nyebelin gitu ya. Dulu pergi tiba-tiba sekarang semua udah maafan, terus datang, terus mungkin juga sikapnya belum tentu hati-hati dan baik gitu, bisa juga. Tapi ya saya kira anak ini perlu untuk didorong untuk berproses menerima dirinya sendiri dengan keberadaan masa lalunya itu, dan kemudian menerima ibunya. Entah dalam waktu yang panjang atau pendek ya, tapi mengajak dia untuk berproses, karena itu berarti unresolved, unfinished, dan itu mesti dibikin finish. Kalau enggak dia tuh makin ingat ibunya tuh dia kayak marah lagi, ingat gitu loh. Jadi ibunya tuh melukai dia di masa lalu, tetapi dia melukai dirinya sendiri terus-menerus di masa ini gitu. Nah, itu kan yang harus diatasi ya. Ya, memang tidak sulit. Itu sangat juga tergantung pada respon ini ya. Respon keluarga ya, keluarga besar, keluarga dari ibu, keluarga dari ayahnya sendiri. Apakah dia punya adik atau enggak? Kemudian juga dampak-dampak kepergian ibu itu kemudian sejauh apa gitu ya. Misalnya sampai adiknya sampai nggak bisa sekolah lah, atau adiknya sampai jadi troublemaker di sekolah, itu kan jadi lebih rumit lagi gitu ya. Jadi banyak faktor sih. Tapi yang penting adalah mengajak dia untuk berproses. Kalau ada yang menjadi mediator atau menolong ibu ini sendiri, saya kira jadi itu juga nggak enak, gitu kan? Kita tuh menyadari diri sebagai troublemaker itu kan nggak enak kan? Kemudian harus datang ke ini. Jadi ibunya itu juga perlu ditolong, ayahnya itu perlu ditolong. Itu biasanya makanya dalam kasus parent wound itu family therapy yang dilakukan. Nah, family therapy dalam kondisi seperti itu kan nggak gampang ya, lama gitu loh. Ibunya diinis dulu, bapaknya disiapin dulu, anaknya disiapin dulu, sampai anaknya sama bapaknya gimana, kemudian nanti ibunya seperti apa, siap nggak ketemu sama bapaknya dulu, nanti baru bertiga gitu ya, panjang gitu. Panjang dan kadang-kadang males ngapain gitu. Ya, kita tidak terlalu biasa ya dengan proses yang panjang seperti itu. Jadi
family terapi itu juga bisa dilakukan ya Bu ya? Iya, idealnya malah family therapy. Tapi kan gitulah, tidak semua orang beranggapan itu sesuatu yang penting atau perlu meluangkan waktu, itu kan melelahkan juga ya. Belum mau datang ke terapinya itu udah panas dingin, udah malas. Ya, tidak mudah. Tapi kalau ada mediator yang menolong, ya semua pihak yang terkait itu lebih baik sih daripada kita hanya nolong anaknya. Untuk titik di mana dia mau membuka, mau menerima gitu tuh, kapan ya Bu waktu yang tepat? Jadi konteksnya itu bertemu lewat Facebook, tapi si mamahnya itu minta nomor WA, tapi anaknya nggak mau kasih sampai sekarang kayak gitu karena takut mengganggu, takut jadi trigger untuk sakit hatinya muncul kayak gitu. Nah, di titik mana sih si anak itu istilahnya bolehlah memberikan nomor WA untuk bisa berkomunikasi kembali kayak gitu. Ada nggak? Ya, sejauh dia siap sih, itu kita nggak tahu kapan, dan juga mungkin lebih aman untuk bertahap ya. Misalnya chat dulu atau nggak kasih nomor WA tapi ketemu dulu. Udah kalau ketemu satu tempat tuh kan dia bisa pulang. Tapi kalau diketahui nomor WA-nya itu kan dia bisa dikejar, ditelepon, di apa itu ya. Lebih mudah. Jadi kita cari yang langkah-langkah yang paling aman dulu. Semakin lama semakin ini. Dan itu kebersediaan ya. Kayak gitu tadi. Kalau saya menyadari bahwa kalau saya nggak nyelesain ini akan melukai saya terus. Nah, kesadaran itu yang mungkin perlu dimunculkan. Terima kasih banyak Bu Yuni. Sama-sama. Ya, ada pertanyaan di chat nih? Iya, Bu. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadi ini pertanyaan terakhir dari Kak Teguh Prabowo. Ada 3 pertanyaan. Mungkin Kak Teguh mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung, bisa open mic. Apakah ada bersama kita? Kak Teguh Prabowo, adakah? Iya, halo. Selamat sore. Sore, Mas. Halo, Bu. Maaf, Ya. baru di jalan di Indomaret. Baik. Jadi gini, Bu. Saya pernah menemukan dari salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KPPA RI mengenai pengalaman hidup perempuan dan anak. Ada beberapa keluarga yang saya temui itu kasusnya bercerai. Nah, setelah saya lakukan asesmen, ternyata beberapa dari mereka yang saya temui itu orang tuanya juga bercerai. Apakah ini bisa dimaksudkan dengan parents bond? Nah, yang kedua, karena ini anak dan remaja, tentunya ada anak juga. Saya juga menemukan beberapa kasus korban anak pelecehan seksual terhadap di dalam keluarga. Dia berpotensi untuk menjadi pelaku dan dia juga sudah menjadi pelaku. Ada beberapa hal yang seperti itu, Bu, yang saya temukan di lapangan. Apakah itu juga salah satu pola dari parents bonds? Kedua, jika salah satu anak mengetahui bahwa orang tuanya itu otoriter, tapi dia udah beberapa kali untuk membujuk atau konsolidasi lah untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi namun si anak ini selalu dibatasi, Bu, bahkan sampai dibentak. Jadi tidak ada peluang sedikit pun untuk menyuarakan aspirasinya. Mungkin seperti itu, Bu, pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Oke, terima kasih. Nah, disebut parents bond itu kalau ada disfungsi dari pola yang diterima dari orang tua, kemudian ketika dia menjadi orang tua ditransmisikan, gitu ya. Jadi bisa juga bentuknya adalah perceraian, bisa bentuknya kekerasan. Selama itu adalah
pola pengasuhan. Awalnya berangkat dari pola pengasuhan. Itu menjadi bagian dari kerangka parents wound. Jadi kalau keluarga bercerai, orang tua bercerai, kemudian ada kecenderungan anak ikut bercerai, bisa jadi itu adalah pola yang tanda petik ya, entah dipelajari atau diserap gitu ya, atau kemudian ya udah kalau nggak cocok ya udah ini aja nilai-nilai yang diterapkan itu juga bisa sih. Yang kedua belum tentu parents wound karena pelaku pembelajaran bukan pembelajaran ya apa ya, pengalaman kekerasan yang diterapkan itu belum tentu berasal dari orang tua kan, dia bisa juga dari temannya atau dari siapa. Ini yang lain lagi, konsep yang berbeda. Itu lebih ke konsep soal agresi ya. Di dalam agresi itu juga ada cycle juga. Ketika saya menjadi korban dan saya tidak survive dengan itu, makanya sekarang nggak disebut korban tapi survivor, supaya mendorong korban itu memiliki diri yang lebih punya keberanian untuk bangkit gitu ya. Tapi kalau saya memposisikan sebagai korban, kecenderungan saya menjadi pelaku juga akan lebih tinggi sih. Jadi pengalaman kekerasan itu. Dan itu juga harus dipotong. Menyadari bahwa saya tidak akan membalas tuh ke pihak lain gitu ya. Dan itu juga harus dipotong. Jadi kalau kekerasan bisa itu parents wound, bisa juga bukan. Nah, yang ketiga nih, kalau punya orang tua yang otoriter, anak nggak punya peluang untuk menyuarakan aspirasi, yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah sejauh mana orang tua itu bisa diubah. Mungkin lewat kakak tertua gitu ya. Kalau saya gitu, bapak saya, ibu saya itu otoriter. Nah, saya punya kakak dan punya ayah yang sangat demokratis gitu. Jadi saya pakai jalan pintu, pakai pintu yang lain, cari bergerilya gitu. Itu bisa jadi solusi, tapi kadang-kadang memang sangat sulit. Dan kenapa orang tua itu jadi orang tua otoriter, juga dia punya sejarahnya sendiri gitu loh. Nah, itu yang kalau kita pahami akan menolong kita bahwa ya yos memang susah ya untuk berubah ya dengan pola itu. Jadi usia orang tua juga mempengaruhi di situ sih. Jadi ya kita cari ini aja, sejauh mana kita bisa menyuarakan aspirasi. Tapi kalau enggak, apakah aspirasi itu bisa disuarakan lewat pintu lain yang mungkin lebih diterima orang tua, atau ada sisi ya menerima aja. Kita mencari penghiburan dengan kegiatan yang lain gitu. Dan kita menyadari bahwa memang tidak enak untuk diberlakukan jadi otoriter. Saya kalau jadi orang tua nggak mau jadi otoriter juga. Kurang lebih kayak gitu ya, Mas Teguh. Selamat berbelanja di Minggu Maret. Baik Bu, terima kasih. Selamat sore. Iya, terima kasih Mas Teguh pertanyaannya, dan terima kasih juga Bu Yuni untuk jawaban-jawabannya. Saya rasa itu tadi pertanyaan terakhir yang bisa kita bahas, walaupun mungkin masih banyak pertanyaan dari teman-teman yang mungkin belum sempat terbahas saat ini. Nah, sekarang kalau boleh saya simpulkan dari sepanjang pembahasan webinar ini, Bu Yuni sudah banyak memaparkan tentang apa itu parents wound, mulai dari penyebabnya, ciri-cirinya, dampak-dampaknya, sampai ke bagaimana cara kita untuk bisa sembuh, untuk healing dari parents wound itu. Tapi kalau boleh saya menyimpulkan satu hal yang bisa digarisbawahi dari pemaparan Bu Yuni sepanjang webinar ini, bahwa parents wound itu adalah lingkaran, mungkin bisa disebut lingkaran setan itu ya, cycle of violence mungkin yang bisa terjadi terus-menerus, diturunkan dari generasi ke generasi apabila kita tidak menyadari itu, apabila kita tidak membawa luka inner child itu ke kesadaran. Jadi menurut saya, kita semua yang ada di sini itu bisa disebut beruntung karena kita sudah sampai di tahap pertama dari proses penyembuhan, yaitu menyadari luka itu. Jadi kalau tadi ada yang sempat bertanya juga bagaimana terkoneksi dengan inner child, mungkin malam ini kita bisa
sama-sama berefleksi, mungkin bisa jadi bahan overthinking, apakah ada disfungsi psikologis, emosional, ataupun lain-lain yang kita alami itu, apakah itu menjadi bagian dari parents wound yang kita alami di masa lalu kita. Ada satu quotes yang menurut saya menarik dan menjadi pembahasan dari tim Floris juga, hingga terbentuknya webinar ini juga, itu quotes dari Nadine Amizah. Dia adalah seorang penyanyi Indonesia, kalau teman-teman ada yang tahu, dia juga kerap kali menyuarakan relasi hubungan antara ibu dan anak lewat lagu-lagunya. Pada suatu hari saya melihat postingan Nadine Amizah di Instagram yang menarik sekali. Dia bilang, semua luka-luka dari ibunya ibuku adalah lukanya ibuku. Semua lukanya ibuku adalah lukaku. Yang menang adalah yang menyadarinya duluan. Nah, menurut saya itu menarik sekali, dan kita di sini bisa mulai menyadari luka-luka yang mungkin kita alami, dan semoga seiring berjalannya waktu dan bertambahnya kedewasaan kita, walaupun sakit seperti yang tadi disampaikan Kak Ani, walaupun proses penyembuhannya itu sakit, tapi mudah-mudahan nanti kita semua bisa sampai pada titik di mana kita bisa melihat dan merayakan luka yang kita punya tanpa perlu lagi merasakan sakitnya. Dan semoga di akhir nanti kita bisa menciptakan keluarga sendiri, keluarga yang berfungsi dengan baik, yang menjadi tempat yang aman untuk tumbuh kembang anak dan juga tumbuh kembang orang tuanya sendiri. Itu dia yang bisa saya rangkum dari webinar kita yang luar biasa sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Yuni atas pemaparannya, jawaban-jawabannya yang luar biasa memberikan insight buat kita. Mungkin saya izin mewakili tim Floris, nanti kita akan membagikan materi PPT-nya Bu ke peserta, mungkin boleh ya Bu? Silakan. Dan juga nanti ini webinar ini sudah direkam, mungkin nanti akan kita upload ke YouTube supaya lebih banyak lagi orang yang bisa terjangkau dan aware tentang parents wound ini. Ya, semoga membantu. Saya ingatkan juga untuk teman-teman peserta, jangan lupa untuk tolong mengisi form evaluasi supaya kita bisa mengadakan kegiatan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, sebelum menutup webinar kita sore hari ini, mungkin teman-teman bisa on cam untuk kita abadikan momen ini terlebih dahulu. Mungkin yang belum sisiran boleh sisiran. Kak Teguh yang tadi masih di Indomaret bisa on cam kah? Oh, bisa ternyata. Ya, teman-teman yang bisa on cam, tolong on cam. Tolong bantuannya untuk Kak Ian, mungkin bisa membantu dokumentasi. Ya, bersiap-siap ya. Untuk screen pertama, teman-teman gaya aja ya selama 5 detik lah kurang lebih ya. Karena ini ternyata ada satu screen aja. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Klik. Sekali lagi ya, bentar ya. Siap. 1. Sekali lagi, gaya bebas dong, gaya bebas. Mas Yanuar, ayo Mas Yanuar. Senyumnya Mas Yanuar, mana? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua dan juga Ibu Yuni. Terakhir, untuk teman-teman jangan lupa untuk cek dan follow Instagram kita @dfloris_. Buat teman-teman yang mungkin merasa seperti contoh yang disampaikan Bu Yuni tadi, merasa nggak punya tempat untuk cerita, kepepet nggak tahu mau cerita ke siapa, mungkin teman-teman bisa cerita ke kami @dfloris_. Mudah-mudahan kami bisa membantu. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga apa yang kita dapat hari ini boleh menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat sore dan terima kasih. Selamat sore semua. Terima kasih Bu Yuni dan Terima teman-teman. kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu Yuni. Yo. Selamat sore, terima kasih Bu Yuni. Terima kasih. Izin live ya. Hai pemain 1.
kasih.